Oke, sebelum lebih lanjut, gua akan sedikit cerita ya tentang pengalaman gua di dunia cryptocurrency. Nah, eee, pada 2016 lalu gua itu resign dari kerjaan gua ya, dan setahun nganggur. Kemudian sekitar pada 2018-an lah ya, pada 2018 itu gua mikir gimana sih cari duit dengan simpel, mudah, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, gue cari-cari, ternyata gue nemu sebuah solusi, yaitu bermain di dunia cryptocurrency. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara mengikuti airdrop, mengikuti bounty dan lain-lain. Sekitar 3 bulan gue menjalaninya dan gak ada hasil apa-apa. Kemudian di sekitar bulan keempat gue mencoba untuk membuat sebuah channel YouTube, dan di sana gue menginformasikan atau ngasih tutorial untuk mengikuti airdrop bounty ya, seperti inilah ya. Dan dari sana gue mendapatkan lumayan lah subscriber, dan juga tentunya banyak referral. Nah, di bulan sekitar bulan ke-6 ya, itu alhamdulillah udah menunjukkan hasilnya, dan sampai saat ini gue udah menerima mungkin udah puluhan juta ya, mungkin udah hampir 100 juta atau berapa. Gue bisa beli kamera, beli laptop dan lain-lain ya. Itu gue dapat hasil dari bermain cryptocurrency, dan gue dapetin itu secara gratis tentunya, tanpa usaha menguras otot ya, hanya menguras otak aja. Yeah. Ah. Cek 121. Halo guys, ketemu lagi bersama Fajrin Abdul Samad. Nah, sesuai janji gue ya sebelumnya, bahwa di channel ini gue akan membagi beberapa konten yang akan gue buat ya. Itu ada tutorial, dan juga ada eh, reaction, juga vlog dan lain-lain. Tetapi mungkin ya untuk beberapa bulan ke depan ini gue akan fokus pada tutorial aja ya, tutorial, mungkin tutorial surban, tutorial mungkin celak nantinya ya, ala timur-timur tengah gitulah. Dan yang kedua gue akan fokus pada eh, dunia cryptocurrency. Nah, mungkin ada dua konten atau dua tema ya yang gue akan fokus ya. Dan kali ini gue akan sedikit membahas itu mengenai cryptocurrency. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai dunia cryptocurrency. Nah, apa sih pengertian dunia cryptocurrency itu, atau apa pengertian cryptocurrency? Jadi, cryptocurrency itu adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual atau melalui jaringan internet ya. Dan itu dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit, atau kayak kriptografi gitulah. Jadi cryptocurrency itu memiliki sifat terdesentralisasi ya, atau sifatnya tidak terpusat dan tidak dikelola oleh pemerintah, perusahaan maupun perorangan. Berbeda dengan uang fiat ya, mata uang fiat seperti rupiah, dolar, ataupun elektronik di money ya, atau e-money seperti misalkan kayak Oppo Case, terus GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Itu kan elektronik money ya, yang bisa kita gunakan biasanya zaman sekarang ini. Kita bisa menggunakannya untuk bertransaksi mungkin di marketplace dan lain-lain lah. Oke, kita kasih satu contoh ya, yaitu contohnya itu Bitcoin aja deh. Jadi apa sih Bitcoin itu? Jadi Bitcoin itu salah satu cryptocurrency atau mata uang digital yang pertama kali diciptakan pada 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nah, jadi awalnya itu konsepnya itu peer to peer ya. Jadi kelebihan dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu transaksi kemana saja dan bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua itu bersifat anonim ya. Jadi itu tanpa diketahui siapa pemiliknya dan siapa penerimanya. Dan yang ketiga itu sangat sulit dilacak.
Dan yang keempat itu jumlahnya ada yang terbatas sih, ada juga yang tidak terbatas. Jadi kayak Bitcoin dan kawan-kawan ya, itu bisa dilakukan untuk bertransaksi. Yang biasanya marketplace ada sih beberapa yang menggunakan mata uang digital seperti cryptocurrency ini untuk pembayarannya ya. Jadi bisa digunakan untuk pembayaran atau bertransaksi. Dan juga yang cryptocurrency ini juga bersifat anonim. Jadi untuk transaksinya kita tidak tahu ya itu pengirimnya siapa dan penerimanya siapa, karena dia bersifat anonim. Kemudian itu juga sulit banget untuk dilacak ya siapa pemiliknya. Jadi jumlahnya ada yang terbatas dan ada juga yang tidak terbatas. Nah sekarang di dalam transaksi cryptocurrency itu ada yang namanya blockchain ya. Blockchain itu kayak buku besar lah ya. Jadi blockchain itu buku digital yang terdesentralisasi tentunya ya, tidak ada yang mengelola. Oke, apa aja sih yang harus kalian siapkan atau yang kalian butuhkan untuk mendapatkan untuk mengikuti airdrop maupun bounty? Terlebih dahulu gue jelasin apa sih airdrop itu. Jadi airdrop itu adalah sebuah apa ya, kayak misalkan ketika sebuah perusahaan itu membuat sebuah project blockchain ya, dan mereka pastinya kebanyakan ya, enggak semua ya, kebanyakan itu mereka harus membagikannya secara gratis. Untuk apa? Itu strategi marketing ya. Jadi mereka membagikan beberapa koin atau token ya, dengan adalah hitungannya berapa persen dari koin yang mereka buat seperti itu. Misalkan kayak gini aja deh contohnya, kalian pengen bangun usaha menjual kue bolu misalkan ya kan. Nah, gimana sih biar kue bolu kalian itu dikenal oleh masyarakat luas ya, tentunya masyarakat luas. Ya kalian harus membagikannya secara gratis. Misalkan kalian punya target ya untuk beberapa kota misalkan, dan untuk setiap kota itu kalian membagikan misalkan kayak 50 buah kue bolu itu. Kalian membagikannya secara gratis dengan waktu yang terbatas. Misalkan kalian membagikannya selama 5 hari dengan banyaknya sekian misalkan yang harus kalian bagikan. Nah itu untuk apa? Agar orang lain mengetahui produk kalian. Apalagi misalkan kue bolu kalian itu enak, terus harganya murah, tentunya nanti akan banyak calon-calon pembeli ya. Apalagi syukur-syukur kalau ada investor seperti itu ya, yang ingin berinvestasi atau kerjasama dengan kalian seperti itu. Nah begitu juga di dunia cryptocurrency, mereka mempromosikan koin atau token mereka dengan cara mendistribusikan sebagian, misalkan 1% dari total koin yang mereka buat seperti itu ya. Jadi untuk airdrop itu dibagikan secara gratis. Ataupun ada juga yang namanya bounty. Bounty itu ya kurang lebih seperti airdrop juga sih, tapi kalau bounty itu biasanya lebih kepada kayak apa ya, kayak challenge, kayak kompetisi gitulah ya. Kalau airdrop sih enggak, bukan sebuah kompetisi. Nah, gimana cara mendapatkan airdrop itu secara gratis ya? Apa aja yang harus kalian siapkan? Jadi yang pertama kali kalian siapkan pastinya handphone dan kuota internet. Terus juga kalian harus menyiapkan email khusus ya, biar istilahnya biar nggak kecampur ya, email khusus aja buat untuk cryptocurrency ini. Terus juga Telegram, Twitter, dan yang lainnya ini sih optional aja, artinya pilihan aja, nggak wajib juga. Tapi ada beberapa project cryptocurrency atau project coin juga yang istilahnya meminta untuk airdrop itu mengharuskan juga untuk share atau membagikannya di Facebook, di Medium, YouTube, Reddit, Discord, dan LinkedIn dan lain-lain lah. Tapi yang wajib banget itu email, Telegram, Twitter, itu wajib banget ya kalian miliki. Nah itu aja sih sebenarnya, cuman dikit doang sebenarnya untuk syarat-syaratnya itu. Jadi nanti ke depan di video-video selanjutnya gue akan memberikan beberapa airdrop ya, dan cara-caranya gimana sih mengklaimnya, gimana sih cara mendapatkannya ya, seperti itulah nanti ya.
Jadi untuk konten dunia cryptocurrency ini insya Allah akan gua buat ya, atau gua tayangin di channel ini setiap hari Senin ya, mungkin hari Senin atau malam Selasa ya. So jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian bisa dapat duit secara gratis. Oke, semoga video ini bermanfaat dan see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.